itu ditandai dengan kata yang berakhir full, last, ish, childish, careless, mysterious, critical, terus apa ya, kalau yang IC itu iconic, capable, terus kreatif, boring. Nah, sini contohnya nih, udah gampang lah ya. Katie is a careful girl. Katie buys a black bag. Gampang lah. Lanjut ya. Nah, ini nih yang you have to pay attention. Di mana letak adjective dalam bahasa Inggris? Jadi letak adjektif kalau menurut ilmu sintaksis itu berada sebelum kata benda atau noun. Ya, betul. Jadi tapi ini banyak juga nih jenis-jenisnya. Jadi kalau selama ini kita cuma paham kata sifat itu selalu berada sebelum kata benda ya. Oke. Jadi yang pertama yang tadi udah benar ya. Adjektif dapat diletakkan sebelum kata benda yang berfungsi untuk menerangkan kata benda tersebut. Contohnya, Katie is a beautiful girl. Nah, beautiful ini adalah menerangkan girl, menerangkan, diterangkan. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia tuh ada menerangkan, diterangkan. Nah, beautiful menerangkan girl. Oke. Lalu, adjektif dapat diletakkan juga setelah to be, is, MR, atau was, were. Hal ini disebut predicative position. Contohnya, the book is heavy. Ya, jadi dia nggak selalu sebelum kata benda. Bisa juga setelah kata benda, tapi yaitu harus ada predicative positionnya dulu. Harus ada to be-nya dulu. Lalu ada juga adjektif muncul pula setelah linking verb. Nah, kalian harus hafal nih linking verb ini apa? Apa aja? Ada appear, ada become, feel, get, go, keep, turn, look, like, smell, sound, taste. Nah, feeling good. Ketika kalau misalnya kalian menemukan kata ini, pasti setelahnya itu harus selalu adjektif, ya. Di sini contohnya I feel good. Terus adjektif juga muncul setelah verb yang menerangkan indera atau perasaan seperti feel, seems, look, and smells. Contohnya the cake smells good. Lalu, nah, adjektif terkadang dapat muncul tanpa kata benda juga. Hal ini terjadi ketika adjektif itu diberikan artikel the. Contohnya the rich, ya kan? The crazy rich Asian. Kayak gitu. Jadi ada kata the rich live in the big city while the poor live in the rural area. Jadi bisa juga tanpa kata benda ya. Hati-hati. Lalu ini adalah jika beberapa adjektif muncul dalam sebuah kalimat, kalian harus ingat urutannya, harus determiner dulu, ada opinion, size, age, bentuknya, warna, asal, purpose, dan noun-nya. Oke, di sini ada contohnya, a beautiful, small, new, round, white, Indonesian wooden frame. Bendanya ditaruh paling bawah. Ini namanya adjective order. Lalu kata kerja yang diakhiri dengan ing dan id seringkali juga berfungsi sebagai adjektif yang muncul sebelum kata benda untuk menerangkan kata benda tersebut. Jadi di sini adjektif itu nggak selalu diakhiri oleh full, harus if, kayak gitu, nggak. Dia bisa pakai ing dan id ya. There is an amusing story in the magazine. They meet the group of excited people. Ya. Terus adjektif yang muncul setelah kata kerja ini juga menerangkan subjeknya. The end of the movie was not really surprising for me.
Ini surprisingnya ini dia menerangkan subject the end of the movie. Lalu he is not pleased by the discussion. Please ini menerangkan subject he. Jadi ada adjective clause. Adjective clause ini ada who, whom, whose. Jadi ada beberapa adjective clause. Di sini yang pertama ini ada who. Who ini digunakan untuk menerangkan orang yang berfungsi sebagai subjek. Jadi who ini menerangkan the man. The man who wrote about the explosion was an eyewitness. Okay. Lalu ada lagi kata adjective clause pakai whom, relative pronoun ya. Whom digunakan untuk menerangkan orang yang berfungsi sebagai objek. Jadi whom ini, the girl whom you met today was my sister. Ini sebagai subjek, ya. Whom-nya ini menerangkan the girl yang di sini my sister ini sebagai objek. Lalu ada juga the doctor whose patient has just died is my uncle. Whose ini digunakan untuk menerangkan kata kepemilikan. Jadi kalau pemilikan itu bisa dibilang apa namanya? Bisa dibilang kepemilikan ya. Lalu di sini ada juga which ini hampir sama sih kayak who, cuman kalau who itu biasanya digunakan untuk orang, kalau which itu untuk benda. The horse which won the competition had been sold for $300. Kalau ini kalimat the horse which won the competition had been sold for, kalimat intinya adalah yang mana? Ada yang bisa bantu jawab? Kalimat intinya itu the horse had been sold for $300. Jadi kalau anak kalimat itu dia akan didahului oleh conjunction which ini. Jadi sebenarnya kan ini kan which ini menerangkan the horse kan, kuda yang menang kompetisi kemarin itu terjual $300. Sebenarnya dia mau ngomongin apa? Mau ngomongin kalau kuda itu terjual $300 kan? Kalau which won the competition ini dia kayak cuman informasi tambahan gitu. Nah, di sini lanjut ada lagi adjective clause itu I cannot remember where I have put the for. Where itu untuk menambahkan keterangan tempat. Lalu sini when juga. When itu untuk keterangan waktu ya. Nah, ini kalau ini sebenarnya ini kayak equal comparison lah, kayak kalian tinggal pelajarin aja, he is menyatakan persamaan ya, perbandingan tapi sama gitu. He is as tall as John, dia setinggi John. Ini rumus-rumusnya bisa kalian pelajarin aja sendiri. Terus kalau misalnya dia pakai the same, jadinya masih adjektifnya itu jadinya noun, my sister is the same height as my mother. Terus kalau dia lawan dari kalimat itu tersebut itu bisa my sister height is different from my mother, kayak gitu. Pakai different from, bukan different than ya. Lalu ada unequal comparison. Unequal ini komparatif ya. Jadi dia pakai taller than, itu kalau untuk suku katanya satu, dia pakai er, jadi taller, cheaper, kayak gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, misalnya attractive, itu pakai more. Paham ya? Di sini juga bisa pakai far much atau ya, tinggal ditambahin aja. Nah, terus ini ada superlative comparison. Nah, ini udah gampang sih superlatif, cuman kalau misalnya satu suku kata ist, tallest, kalau misalnya lebih dari itu, oke.
Lalu ini, multiple numbers comparative. Jadi, untuk perbandingan multiple number, gunakan bentuk as much as atau as many as. Jangan pernah gunakan more than untuk perbandingan. Jadi, kayak di sini multiple numbers tuh yang kayak gimana? Twice, 3 times, 4 times. Di encyclopedia cost twice as much as than the other one. Harga ensiklopedia itu 2 kali lebih, ya kan, 2 kali lebih mahal, ibaratnya lebih banyak daripada yang lainnya. Fried at 3 times as many as oyster as Barney. Double comparative nih yang sering keluar ya, kalian harus perhatikan. Double comparative berfungsi untuk memberikan perbandingan sebab akibat. Sini the comparative subject verb, comma the comparative subject verb. The higher we fly, the worse Edna feel. The closer we are, the more we know each other. Jadi kalau yang satunya present lagi, jangan, nggak boleh beda. Kalau definisi linking verb itu dia biasanya itu adalah kata-kata yang digunakan untuk biasanya sebagai pengganti kata apa ya, penghubung subjek dengan adjektif, tapi dia pengganti to be, paham nggak? Jadi kayak, dan dia juga bisa berhubungan dengan panca indera nih ya. Example. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Enggak. Example dulu aja ya. Maaf, Miss. Oke, example. Martha Thomas. Saya lihat dulu chattingannya biar kalian bisa jawab. Betul, educational karena B. Karena itu adjektif. Ya, karena itu adjektif dan setelah blanky itu adalah kata Noun. benda ya, right, noun. Jadi Ya. sebelumnya harus adjektif. The fourth rate is blanky in the United States, then it's Higher. Tuh. Higher. Ya. Higher. Udah pokoknya ini udah ada kata then. Ya. Di situ ada then in almost any country. Jadi harus pakai comparative. Oh. Ada kata then tuh. Jadi kalian kalau nanti ngerjain soal, itu kalian harus harus bisa apa sih namanya? Menganalisa. Kalian harus mencari gitu. Wah, ini ada kata then ya, berarti ini unequal comparative. Oh, ini ada kata of. Oh, berarti ini superlatif. Nomor 3. Nah, calcit is one of B. The most common. the most common. Iya, soalnya ada kata ini ada kata the most common ya. Raising and selling cut flowers and pot plants itu adjektif gitu loh. Jadi adjective order. Nomor 5. The most popular. Kenapa? Ya, karena writers itu adalah Benda. kata benda. Lalu kata benda harus adjective. Dan sebelum kata blanky-blanky itu ada of. Jadi of the most. Example 6. Mana yang salah? Itu kan get itu linking verb kan? Jadi kill-nya harus bentuk adjective. Kill bentuk adjektif itu ya killed gitu. Killer. Killed. Bentuk kata 3. Example 7. C. Politician French. Harusnya kayaknya dibalik itu. Harusnya Iya, French betul. politician. Betul, karena harus adjektif dulu baru noun. Bukan noun dulu baru adjektif. French itu kan adjektif. The more precipitation there is yang mana? Highest is the groundwater. Lah kan ini double comparative. Yang pertama
Nah, yang pertama kan the more, berarti the higher. Gitu. Higher. Ya, the more precipitation there is, the higher is the groundwater table in low-lying areas. Example 9. Harold's winter plays show ordinary people being threatened or attacked by mystery forces. Yang mana? Mystery. Nah, itu kan forces. Player. Forces itu kata benda kan? Iya. Kata benda sebelumnya berarti Kata sifat. kata sifat. Emang mystery kata sifat? Bukan. Bukan. Jadinya Apa? Kata benda. Mysterious. Mysterious forces. Yes. Essence Man- problem of ethics concerns Kata depan itu. knowledge and apa? Ayo. Yang benar itu essence problem. Harusnya dia essential. Karena essence itu noun. Problem itu kan noun kan. Jadi harus adjective. The essential problems of ethics concerns knowledge and power. When they are, tadi kenapa nggak manipulated? Karena di sini ada combined and manipulated, ya. Sama nih. Kalau satu combined, berarti satunya lagi harus manipulated. Oke, sampai sini ada